Pada masa praksa, manusia hidup secara berkelompok untuk bertahan hidup di lingkungan yang bisa dibilang keras dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hidup berkelompok merupakan upaya yang dilakukan manusia purba dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Hidup berkelompok memungkinkan mereka untuk berburu secara efektif, melindungi diri dari binatang buas dan bencana alam, serta mengumpulkan sumber daya alam secara kolektif seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, kayu, rotan, padi-padi, dan lain-lain. Alat-alat batu dari Pacitan ini ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1935 di Sungai Baksoko, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Bentuk dari alat-alat batu yang ditemukan masih sangat sederhana dan kasar. Ciri utama kebudayaan Pacitan adalah bentuk dari alatnya yang tidak bertangkai dan cara menggunakannya dengan digenggam. Jenis alat yang paling banyak ditemukan di Pacitan adalah alat-alat kecil seperti kapak perimbas, kapak penetak, dan flake. Pada kebudayaan Pacitan, pola kehidupan manusia purba masih berburu, mengumpulkan makanan, dan berpindah-pindah tempat tinggal atau nomaden. Kebudayaan Ngandong adalah kebudayaan manusia prasejarah di Indonesia yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dekat Kabupaten Ngawi. Kabupaten ini berkembang di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Di kebudayaan Ngandong banyak ditemukan artefak berupa kapak genggam dari batu, flex, belati, ujung tombak dari tanduk, panjengan yang diruncingkan, dan dari duri ikan pari. Beberapa flex dibuat dari batu-batu indah seperti jenis kalcedon. Di daerah Ngandong dan Sidoarjo ditemukan banyak peralatan manusia purba yang terbuat dari batu, tulang hewan, dan tanduk rusa. Biasanya alat-alat tersebut digunakan untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah. Kebudayaan Bangsa Hoabin ini merupakan kebudayaan zaman batu yang berasal dari daerah lembah Sungai Mekong, Vietnam, dan muncul pada masa Mesolitikum. Bangsa Hoabin merupakan salah satu kebudayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat prasejarah di Indonesia. Ras ini masuk melalui jalur barat. Ras Bangsa Hoabin ini memiliki banyak peninggalan seperti kapak genggam, senjata dari tulang-tulang, lukisan pada dinding, dan sebagainya. Pengaruh budaya bangsa Hoabin di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Hal tersebut karena letak Pulau Sumatera yang dekat dengan kawasan Indochina yang merupakan tempat asal kebudayaan bangsa Hoabin. Kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson merupakan sebutan untuk kebudayaan zaman perunggu di kawasan Asia Tenggara. Nama Dongson sendiri diambil dari sebuah wilayah di lembah Songhong. Bangsa penduduk dari kebudayaan Dongson adalah bangsa Deutero Melayu, lebih tepatnya Melayu Muda. Pada perkembangannya, bangsa Deutero Melayu menyebarkan kebudayaan zaman perunggu hingga ke seluruh wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pengaruh kebudayaan Dongson adalah ras ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Hasil kebudayaan Dongson mencakup berbagai benda perunggu seperti nekara, kapak corong, bejana, arca, dan perhiasan. Selain itu, kebudayaan ini juga menghasilkan alat-alat pertanian perunggu, rumah panggung, dan pola hiasan geometris. Dua teknik dalam pembuatan perkakas logam adalah teknik bivalve dan teknik Acire Perdue. Teknik bivalve adalah metode pembuatan perkakas logam yang menggunakan cetakan yang terdiri dari dua bagian yang dapat dibuka tutup. Langkah-langkah pembuatan perkakas logam dengan menggunakan teknik ini adalah tahap awal dimulai dengan membuat cetakan yang dibentuk menjadi dua bagian. Kedua, bagian cetakan kemudian disatukan dan diikat erat. Ketiga, logam yang akan digunakan dipanaskan hingga mencapai titik leburnya. Keempat, setelah logam mencair, tuangkan ke dalam cetakan. Kelima, cetakan yang telah diisi logam dibiarkan mendingin. Keenam,
Setelah logam benar-benar dingin dan mengeras, ikatan pada cetakan dilepas dan cetakan dikeluarkan secara hati-hati. Tahap akhir melibatkan proses finishing seperti penghalusan permukaan, menghilangkan sisa-sisa cetakan, dan juga proses penambahan dekoratif. Teknik Aci Repair 2 adalah teknik logam dengan menggunakan cetakan berupa lilin yang dilapisi oleh berbagai lapisan tanah liat. Langkah-langkah pembuatan perkakas logam dengan menggunakan teknik ini adalah: pertama, membuat model lilin. Kedua, melapisinya dengan tanah liat. Ketiga, membakar cetakan. Keempat, menuangkan logam cair. Kelima, proses pendinginan. Keenam, memecahkan cetakan. Teori Afrika, teori yang berdasarkan pada kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki, yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Pada 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, manusia mulai menyebar ke seluruh Afrika. Penyebaran masuk ke wilayah Nusantara diperkirakan pada tahun 40.000 sebelum Masehi. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh teori Afrika yaitu kulit berwarna gelap, rambut keriting dan tebal, hidung lebar, bibir tebal, tulang pipi menonjol, dan bentuk tubuh tinggi dan tegap. Hasil budaya yang dibawa oleh teori Afrika yaitu membuat alat tulang dan tanduk yang digunakan untuk berburu, serta hidup berpindah-pindah karena mengikuti sumber makanan. Teori Yunan. Teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan, yang bermigrasi melalui jalur hulu sungai Salwen dan Mekong. Pemicu mereka bermigrasi adalah karena bencana alam atau desakan dari suku bangsa lain yang lebih kuat, sehingga mereka mencari wilayah baru yang lebih subur untuk bertahan hidup. Diperkirakan mereka bermigrasi dalam beberapa gelombang dari sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh teori Yunan yaitu kulit kuning kecoklatan, rambut lurus dan hitam, mata agak sipit, hidung agak pesek, tidak selebar ras Afrika, dan bentuk tulang sedang dan ramping. Hasil budaya yang dibawa oleh teori Yunan yaitu budaya bercocok tanam dan berternak karena mulai hidup menetap dan mengembangkan sistem ladang. Teori Nusantara. Teori Nusantara adalah salah satu teori dalam persebaran manusia yang ada di Indonesia, di mana teori ini mengatakan bahwa manusia yang ada menghuni Indonesia tidak berasal dari luar, tapi mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini juga didukung oleh sarjana-sarjana seperti Jack Crawford, Kahim Lee, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Goris Kraft. Ciri fisik yang dimiliki oleh teori Nusantara ini adalah wajah yang datar dan lebar, hidung lebar dengan mulut sedikit menonjol, rahang yang kuat, dahi agak miring dengan busur kening yang nyata. Hasil budaya yang dibawa teori Nusantara adalah bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Dibawa teori Nusantara adalah bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Selanjutnya ada teori Taiwan. Menurut teori ini, leluhur bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Leluhur Austronesia bermigrasi untuk pertama kalinya dari Taiwan atau Formosa ke Filipina bagian utara sekitar tahun 4500 hingga 3000 sebelum Masehi. Sesudah itu, mereka melakukan migrasi ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Dari sini, mereka menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dalam perjalanannya, mereka terus mengembangkan kebudayaan mereka berdasarkan kebutuhan dan tuntutan alam. Ciri fisik teori Taiwan ini tidak memiliki ciri fisik spesifik manusia modern. Hasil budaya yang dibawa oleh teori Taiwan ini, teknologi perkapalan, bercocok tanam padi, jejawut, tebu, ubi, dan keladi raksasa, domestikasi hewan seperti babi, anjing, dan ayam, pembuatan gerabah, tenun, kebiasaan makan sirih. Suku bangsa keturunan Veda. Sebelum kedatangan bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, Kepulauan Indonesia terlebih dahulu dimasuki oleh bangsa Wedit atau suku Veda. Suku bangsa ini berasal dari Ceylon, Sri Lanka, yang kemudian tinggal di Asia Tenggara. Setelah itu, bangsa Veda mengembara ke wilayah Indonesia secara bergelombang selama berabad-abad.
Mereka kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur. Walaupun umumnya ke timur, sebagian ada juga yang menyebar ke arah barat dan menghuni Pulau Sumatera. Contoh suku bangsa keturunan Veda: suku Kubu dan Jambi, suku Toala, suku Tokea, dan suku Tomuna yang mendiami Siak dan Sulawesi Tenggara. Suku bangsa keturunan Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu adalah nenek moyang Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi dari jalur barat dan timur. Bangsa ini masuk ke dalam Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat yang melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur yang melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu pada awalnya tersebar di Madagaskar sampai pulau paling timur di Pasifik. Setelah itu, mereka memasuki provinsi Yunnan di Tiongkok Selatan dan bermigrasi ke Indochina, Siam, hingga akhirnya masuk ke Kepulauan Indonesia. Contoh suku bangsa keturunan Proto-Melayu. Yang pertama, suku Dayak di Kalimantan. Yang kedua, suku Toraja di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, suku Sasak di Lombok. Yang keempat, suku Nias. Dan yang kelima adalah suku Rejang di Sumatera Barat. Suku bangsa keturunan Melanesoid. Pada mulanya, bangsa Melanesoid datang setelah berakhirnya zaman es, yaitu 70.000 sebelum Masehi. Pada masa itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Dengan adanya pulau-pulau itu, memudahkan makhluk hidup, termasuk bangsa Melanesoid bermigrasi dari Asia ke Oseania, menuju ke Papua dan selanjutnya ke benua Australia. Contoh suku keturunan Melanesoid. Yang pertama, suku asli terutama di Papua. Ada suku Asmat, suku Dani, suku Amungme, dan suku Huli. Ras Austronesia. Ras Austronesia ini dibagi menjadi dua gelombang. Yang pertama adalah Proto-Melayu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Din, ras Proto-Melayu datang sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka datang melalui jalur barat Semenanjung Melayu ke Sumatera dan jalur timur melalui Filipina ke Sulawesi. Mereka lah yang membawa kebudayaan Neolitikum atau batu-batuan seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Dan yang kedua adalah Deutero Melayu yang akan aku jelaskan setelah ini. Suku-suku ras Austronesia dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah geografisnya. Kelompok suku Austronesia berdasarkan wilayah geografisnya. Sumatera, suku Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, dan Rejang. Jawa, Madura, dan Bali. Suku Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Kalimantan, suku Dayak meliputi Dayak Ngaju, Dayak Manyan, Dayak Tunjung, Banjar, dan Melayu Pontianak. Sulawesi, suku Minahasa, Gorontalo, Mengondau, Bugis, Makassar, dan Toraja. Nusantara bagian barat, suku Nias, Mentawai, dan Melayu Riau. Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu datang pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi dari Teluk Tonkin. Kedatangan mereka ini mendesak penduduk keturunan Proto-Melayu yang telah lebih dahulu menetap di Indonesia. Kedatangan Deutero Melayu membawa perubahan, salah satunya adalah memelihara hewan sebagai konsumsi dan binatang kurban. Di samping itu, bangsa Deutero Melayu atau Dongson dikenal sebagai kebudayaan yang dekat dengan pengerjaan logam dengan sempurna. Menurut ahli prasejarah von Heine-Gulden, kebudayaan Dongson berpusat di Tonkin, memiliki barang-barang perunggu dengan kualitas tinggi. Meski demikian, kedatangan bangsa ini tidak diterima sepenuhnya oleh penduduk asli. Contoh di suku Deutero Melayu, Bugis, Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Manado, Bali. Nilai-nilai yang kalian dapatkan dari masyarakat masa praksara adalah musyawarah. Keputusan penting dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah untuk memilih pemimpin dan mencapai kesepakatan. Kreativitas dan inovasi. Manusia praksara menciptakan berbagai alat dan teknologi sederhana untuk membantu kehidupan sehari-hari, seperti untuk berburu dan bercocok tanam. Gotong royong. Masyarakat masa
masyarakat praksara hidup secara berkelompok dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti berburu dan meramu makanan. Semangat ini terlihat sebagai kebiasaan yang menjadi motivasi dalam melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama. Keadilan, adanya kesadaran akan keadilan dalam hubungan sosial dan pembagian tugas. Toleransi dan persatuan, adanya semangat persatuan dan toleransi dalam kelompok serta sikap hormat pada sesama juga menjadi nilai yang relevan.